Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para dewan guru, siswa-siswi SMP IT Arudha serta keluarga besar SMP IT Arudha yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang pada sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan ini. Kalau kita berbicara tentang puasa Ramadan, bagaimana cara kita mendapatkan puasa yang berkualitas? Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa puasa Ramadan adalah ibadah istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin." Qala Allahu azza wa jal, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah akan sangat bergantung pada kualitasnya. Semakin puasa berkualitas, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ia tidak bernilai apa-apa di sisinya. Persis seperti sabda Nabi, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali lapar dan haus. Mengerjakan amal dengan optimal dan berusaha mendapatkan kualitas tertinggi adalah sebuah keharusan. Inilah mengapa Dr. Mustafa dan Muhyiddin Mistu dalam Al-Wafi saat menjelaskan hadis, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku ihsan dalam segala hal. Beliau berdua mengatakan hadis ini merupakan nas atau dalil yang menunjukkan keharusan berlaku ihsan, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan dengan baik dan maksimal. Demikian pula dengan puasa, marilah kita tunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga ia benar-benar menjadi puasa yang berkualitas. Lalu, bagaimana cara agar kita mendapatkan puasa yang berkualitas? Maka kita harus ikhlas. Di mana yang agar puasa kita berkualitas, kita harus ikhlas. Tak hanya puasa, bahkan seluruh amal yang akan ditentukan niat yang menjadi syarat diterimanya amal ini. Innamal a'malu binniyat wa innama limri'i ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu juga hanya diberikan kepada orang-orang yang puasanya dilandasi keikhlasan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Lalu yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Agar puasa kita berkualitas, maka puasa itu harus sah. Artinya, kita harus meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mengeluarkan sperma, meniatkan berbuka. Lalu, yang ketiga adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia.
ikhlas serta meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa saja tidak cukup untuk membuat puasa kita berkualitas. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang membuat puasa sia-sia, yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah menjaga emosi kita agar tidak marah dan tidak berdusta seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim." Puasa adalah perisai, maka barang siapa sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa." Lalu yang keempat adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sering kita jumpai ada orang yang berpuasa lalu mengisi siang harinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dengan alasan agar lupa rasa lapar dan lupa rasa haus. Selama puasa mereka seharian di depan televisi, memperbanyak main game dan sebagainya. Hal-hal seperti ini hendaknya ditinggalkan agar puasa kita benar-benar berkualitas. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang kelima adalah mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran, dan hati. Inilah yang diistilahkan puasa khusus oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dan ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama ialah mempuasakan mata dengan menahannya dari pandangan kepada sesuatu yang tercela dan dibenci syariat serta melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan merupakan anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Maka barang siapa yang menahan pandangannya dari kecantikan seorang wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan rasa manis dalam hatinya sampai hari pertemuan dengannya. Lalu yang kedua adalah mempuasakan lidah dengan memeliharanya dari berbicara tanpa arah, dusta, mengunjing, mengumpat, berkata buruk, berkata kasar, permusuhan, dan menzolimi orang lain. Sebagaimana hadis, inni shaim. Lalu yang ketiga adalah mempuasakan telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang haram dan makruh. Karena segala sesuatu yang haram diucapkan adalah haram pula untuk didengarkan. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhad. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan haram. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 42. Lalu yang keempat adalah mempuasakan tangan dari menzalimi orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Yang kelima, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan, menuju ke arah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima adalah mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, mempuasakan hati dari penyakit-penyakit ruhiyah seperti dengki, iri, marah, kecintaan pada dunia dan sebagainya. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kamu saling membenci, saling memutus hubungan, saling mendeki, dan saling bermusuhan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketujuh ialah menjaga pikiran dari membayangkan hal-hal yang disenangi syahwat dan dibenci syariat, serta dari tipu daya dan pikiran destruktif lainnya. Lalu yang terakhir, daripada kita agar kita bisa mendapatkan puasa yang berkualitas ialah memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, pada saat yang sama kita memperbanyak amal soleh pada saat berpuasa, seperti memperbanyak tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah,
tafakur, mengkaji ilmu-ilmu agama, memperbanyak infak dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sangat mengerti tentang keutamaan Ramadan dan bagaimana memperbaiki kualitas puasa mereka. Karenanya, dalam kesempatan istimewa ini, mereka memperbanyak amal soleh. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal soleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tadarus dan infak. Demikianlah 6 langkah agar puasa berkualitas. Semoga kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mencapai derajat takwa dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.